16 tahun silam, Indonesia pernah dilanda kerusuhan besar. Kerusuhan itu terjadi pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998 yang bermula di beberapa daerah dan kemudian merembet ke ibu kota Jakarta. Ditengarai kerusuhan Mei diawali oleh imbas krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Pada kerusuhan itu banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, utamanya milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Amuk massa itu membuat para pemilik toko ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi. Tidak lama setelah kejadian berakhir, dibentuklah tim gabungan pencari fakta untuk menyelidiki masalah ini. Hasilnya, kerusuhan Mei telah menewaskan ribuan orang. Data itu dikumpulkan dari berbagai pihak seperti data relawan, Polda Metro Jaya, data Kodam Jaya, data Pemda DKI, hingga Mabes Polri. Hingga bertahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap aktor dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Sementara sebab dan alasan kerusuhan masih diliputi ketidakjelasan dan kontroversi hingga hari ini. Meski demikian, masyarakat secara umum setuju peristiwa itu merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia. Sementara itu, kerusuhan Mei juga meninggalkan duka mendalam khususnya bagi para korban kekerasan seksual. Banyak korban kekerasan tidak berani membagikan cerita mereka ke publik. Alasannya kurangnya sistem perlindungan korban kekerasan seksual yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu. Tidak hanya itu, laporan tim gabungan pencari fakta juga mencatat kekerasan seksual yang dialami kebanyakan perempuan etnis Tionghoa memang benar terjadi. Buktinya ada korban yang mengaku, serta berdasarkan keterangan dokter, keterangan orang tua korban, saksi, hingga keterangan konselor. Tidak hanya itu, tim gabungan pencari fakta juga mencatat jumlah perkosaan dan penganiayaan Mei 1998 berjumlah 14 orang. Sementara penganiayaan seksual berjumlah 10 orang dan 9 orang mengalami pelecehan seksual. Sangat disayangkan peristiwa kerusuhan dan kekerasan seksual semakin meluas karena kurangnya tindakan pengamanan guna mencegah, membatasi, dan menanggulangi pecahnya rangkaian perbuatan kekerasan yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal. Itu sebabnya bisa disimpulkan kerawanan dan kelemahan operasi keamanan di Jakarta bisa dipersepsikan sebagai suatu upaya ke arah penciptaan situasi darurat yang memerlukan tindakan pembentukan kekuasaan konstitusional yang ekstra guna mengendalikan keadaan yang persiapan ke arah itu telah dimulai pada tingkat pengambilan keputusan tertinggi.